Pertanyaan yang keenam, Patar, dari Billy Sinaga. Dia bertanya, apakah ada pantang dan puasa di masa Advent seperti di gereja Ortodoks? Oke. Nah, teman-teman yang terkasih, ini juga salah satu katekes yang baik ya, sarana yang baik. Bagi orang Katolik, hari Jumat sepanjang tahun di semua masa liturgi itu adalah hari puasa. Ya, saya ulangi ya, seluruh Jumat sepanjang tahun pada masa liturgi itu kalau nggak salah hari puasa, bukan cuma puasa tapi juga pantang. Saya mempraktekannya puasa, ya. Saya mempraktekannya puasa dengan gaya Katolik, yaitu ya tahu bersama makan kenyang satu kali dalam satu hari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah masa Advent ini diisi dengan itu juga? Ya, tentu saja itu membantu persiapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus hari Jumat di masa Advent ini. Silakan buat teman-teman yang mau pantang dan puasa digunakan. Apakah seluruh masa Advent itu? Nah, tentu saja tidak. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban itu tidak diatur dalam apa namanya pedoman yang diminta bagi kita orang Katolik, yaitu masa Advent diisi dengan kedalaman iman yang maksudnya itu membaca kitab suci, ya, kemudian berdoa dan bertobat, ya, bertobat dan dipuncaki dengan penerimaan sakramen tobat. Begitu. Ini menjadikan dari beberapa keuskupan termasuk Manado, biasanya pada masa Advent umat diminta untuk datang menerima sakramen tobat di gereja-gereja. Begitu. Iya. Pertanyaan yang ke-7, Patar, dari Hendrik Waldi. Apakah inti dari masa Advent? Apakah itu dari masa Advent? Ya, tadi seperti yang di dalam direktori itu ya, Advent adalah masa penantian, pertobatan, dan pengharapan. Nah, penantian apa maksudnya? Kita menyenangkan kedatangan Tuhan yang pertama, yang sederhana, dalam sosok insan yang dapat mati, sekaligus kita dapat menantikan kedatangannya yang terakhir mulia sebagai penguasa waktu dan hakim semesta. Yang kedua, pertobatan. Sering dimunculkan oleh segi masa ini sambil motif para nabi, khususnya Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang ketiga, pengharapan penuh sukacita bahwa keselamatan sudah digenapi oleh Kristus. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu inti dari masa Advent yang diisi dengan berbagai tanda-tanda dan simbol-simbol. Begitu. Ya. Pertanyaan yang ke-8 dari Suara Alkitab. Mengapa pakaian liturgi Advent itu berwarna ungu? Ayo, kenapa warna ungu? Ya, tadi sudah dikatakan kan, salah satunya adalah simbol pertobatan. Begitu. Iya. Pertanyaan yang ke-9, Patar, dari Catherine Yap. Apa larangan di masa Advent? Apa larangan di masa Advent? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya, bagi orang Katolik ya tentu saja ini adalah rambu-rambunya. Kita diminta set mau coba mengerti maksudnya larangan, apakah tidak boleh buat itu, tidak boleh buat ini ya. Tentu saja bagi kita orang Katolik sebaiknya mengisi ibadah-ibadah dengan nuansa masa Advent, bukan Natal dulu gitu ya. Tapi larangan-larangan dalam artian yang kebiasaan-kebiasaan tertentu, budaya, ritual itu saya rasa tidak ada ya. Gitu. Hanya diminta bahwa masa Advent, yuk kita isi dengan masa Advent. Nah, sekali lagi jawabannya itu adalah kontekstual. Kenapa? Karena kita di Manado ini, ya, contohnya di Keuskupan Manado, di daerah Sulawesi Utara, yang mayoritasnya adalah Kristen Protestan. Nah, mereka sudah terbiasa dengan membuat ibadah-ibadah Natal sebelum Hari Raya Natal, tanggal 25 Desember. Mulai bulan November pertengahan, itu sudah mulai dengan ibadah-ibadah Natal, oikumene, mereka sebutnya demikian ya. Nah, beberapa waktu terakhir ini, ya kurang lebih 5-10 tahun terakhir, itu sudah diganti dengan istilahnya menjadi ibadah pranatal untuk denominasi Protestan. Tapi isinya kelihatannya masih sangat, nuansa Natalnya masih sangat kental gitu ya. Nah, jadi ya buat kita mungkin, ya sudah, bagi kita orang Katolik yang masih mengisi masa Advent, kita tetap hadir sebagai bentuk wujud penghargaan kita, dan terima kasih karena sudah mengundang dan ajak berpartisipasi. Tapi kalau kita diminta secara aktif, orang Katolik diminta untuk mengedepankan tema-tema Advent gitu.
Oh, luar biasa, Pater. Pater, pertanyaan yang terakhir, bagaimana Ya, dengan mereka yang mengikuti latihan kur lagu-lagu Natal di masa ya. Advent? Sudah menyanyi lagu Natal. Ya itu tadi seperti yang saya katakan ya, eh, apa namanya, bukan cuma pada waktu kita di tempat-tempat publik, ya tempat-tempat umum, tapi juga kita juga secara liturgi mempersiapkan diri, ya tidak masalah, begitu kan, untuk mempersiapkan diri secara liturgis uh, Hari Raya Natal, dan itu sangat baik. Gitu. Saya juga sangat rindu dengan situasi ketika saya belum seorang pastor, ya suasana mempersiapkan Natal dengan cara kur, latihan drama, ya itu begitu banyak membantu saya untuk mengisi masa Advent, begitu. Dan itu tidak salah, ya. Itu membantu kita untuk mengisi masa Advent dengan lebih baik. Itu menurut pengalaman saya, begitu. Wah, luar biasa, Pater. Terima kasih, Pater, untuk katekese di masa Advent ini. Dan semoga katekese dari Pater Ardi pada hari ini menambah wawasan dan pengetahuan iman Katolik kita khususnya di masa Advent ini. Sampai jumpa di katekese-katekese selanjutnya dan kita mohon berkat Tuhan dari Pater Ardi. Oh, teman-teman yang terkasih, khususnya admin Katolik Friends, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk sharing bersama. Semoga teman-teman bisa mengisi masa Advent ini dengan baik dan benar, sehingga Hari Raya Natal itu tidak sekedar menjadi ritual dan kebiasaan yang kita ulangi setiap tahun, tapi sungguh-sungguh bermakna, dan Natal tahun ini menguatkan kita sebagai seorang Kristiani, mekar dalam pengharapan yang benar akan hidup kekal, dan juga berbuah dalam kasih bagi Tuhan dan sesama. Sekali lagi, selamat mengisi masa Advent dan menyongsong Hari Raya Natal Tuhan kita Yesus Kristus tahun 2021. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, sahabat Katolik keren, sampai jumpa dan salve. Terima kasih, Pater. Ya.